Shalom, damai di hati, puji syukur kepada Tuhan Yesus untuk anugerahnya bagi kita sekalian sehingga hari yang baru lagi Dia perkenankan untuk kita tapaki di dalam anugerah daripadanya. Dan untuk itu sebagai orang percaya, marilah kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Untuk itu memohon pertolongan dan tuntunan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu di hari yang baru, di dalam rasa syukur dan ketergantungan kami kepada Tuhan. Sebab hidup kami jadi berarti hanya karena Tuhan saja. Kami boleh melangkah, kami boleh berkarya dan mengelola kehidupan sebagai berkat-Mu dalam hidup kami pribadi, keluarga, dan juga dalam satu kebersamaan jemaat. Maka di hari ini kami pun akan membaca bagian firman Tuhan. Terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami bisa mengerti maksud-maksud-Mu dalam hidup kami lewat bacaan firman Tuhan sesaat lagi. Hamba-Mu dan pemirsa sekalian, berkenanlah dan berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 14 dari Mazmur pasal 41 akan kita baca. Ya, begini firman Tuhan Mazmur 41 ayat 14. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Saudara-saudaraku, bagian ini atau ayat yang terakhir dari rangkaian nyanyian pemazmur di pasal 41 ini, teranglah bagi kita bahwa dalam keadaan apapun, sebagaimana teladan pemazmur, maka puji-pujian kepada Tuhan itu tetap harus dan senantiasa dikumandangkan dari mulut, dari hati, bahkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena kita senantiasa selalu punya alasan untuk mengucap syukur apapun keadaan kita. Sebagaimana bacaan ini dari sepanjang pasal 41 kitab Mazmur, betapa pemazmur ada di dalam pergumulannya. Dia ada di dalam kesakitan, itu yang pertama, tapi juga dia bergumul dengan saudara-saudara yang menginginkan ya kejatuhannya, ya kesialannya dalam hidup, bahkan dia sendiri kalau perlu tidak perlu sembuh, ya. Bahkan orang-orang yang menginginkan hal-hal jahat kepada pemazmur adalah orang-orang terdekatnya. Betapa gelap, ya, dapat saya katakan seperti itu. Betapa gelap Mazmur 41 ini. Tapi bagaimanapun juga ungkapan syukur itu senantiasa patut disampaikan pemazmur. Sebab walaupun pemazmur ada di dalam keadaan tersebut, ada di dalam kesesakan, tapi dia percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tangan Tuhan yang kuat tetap menopang, bahkan membuat dia tetap tegak berdiri di tengah-tengah orang-orang jahat, ya, yang berkhianat dan yang memusuhi dia. Ya, tapi selanjutnya dari bagian ini, kalau kita pun diberikan pesan bahwa dalam keadaan apapun, baik dalam susah, baik dalam senang, kita senantiasa punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi bagian ini pun mau menerangkan juga selanjutnya bagi kita bahwa betapa pemazmur pun melanjutkan puji-pujiannya kepada Tuhan dengan ungkapan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Artinya bagian terakhir dia tutup dengan kata amin ya amin. Artinya ini mengungkapkan suatu kesungguhan, ya. Sungguh-sungguh bahwa
Tuhan itu bekerja dari selamanya sampai selama-lamanya. Artinya dalam ruang selamanya sampai selama-lamanya itu, maka Tuhan bekerja bahkan di tengah-tengah pergumulan, bahkan di tengah-tengah sukacita dan bahagia. Artinya tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan orang yang Dia kasihi. Betapa kita ada di tengah-tengah alam yang penuh dengan berkelimpahan mengenai karunia dan anugerah daripada Tuhan sendiri. Maka apapun keadaanmu, apapun keadaan kita, yakin dan percaya bahwa dengan sungguh Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya senantiasa bersama, tak pernah Dia berpaling dari setiap orang yang berkenan kepadanya. Dan dengan demikian kita boleh terjamin. Maka Tuhan menolong, Tuhan menguatkan dan meyakinkan kita untuk menapaki hari terakhir di minggu yang berjalan ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan bahwa sesungguhnya dari selamanya sampai selama-lamanya Tuhan menolong kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh meyakinkan kami lagi untuk tetap percaya diri bersama Tuhan Yesus. Sebab dengan Engkau tidak ada satu kuasa pun yang mampu untuk menandingi. Sebab Engkau jauh melampaui segala kuasa apapun di muka bumi ini. Dan ketika Engkau bersama dengan kami, siapakah lawan kami? Tidak ada. Karena Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sungguh-sungguh benar Engkaulah Tuhan yang patut untuk dipuji-puji dalam keadaan apapun kami. Terima kasih untuk ini semua. Kami taruhkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian program Renungan Harian Keluarga kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan menolong kita semua. Jangan lupa bagi jemaat sekalian yang menyaksikan program ini untuk like, subscribe, dan juga share. Dan tentu dengan itu semua boleh membantu pelayanan ini untuk senantiasa semakin dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati.